Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Apa? Mengambil kembali warisan? Apakah Anda bercanda? Permintaan sebelumnya hanya untuk melihat dunia. Sudah berapa lama waktu telah berlalu? Tapi mengapa Anda masih seperti ini? Jin Huasen berkata tak berdaya. Mendengar itu, Xiaoyan mengangkat alisnya. Meskipun dia hanya ingin bercanda, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan langsung mengganggu mental Jin Huasen. Namun, meskipun Jin Huasen memarahi Xiaoyan, dia segera melanjutkan kata-katanya. Tetapi Anda tidak perlu khawatir, karena saya akan membantu Anda untuk mewujudkan keinginan Anda. Kali ini, Xiaoyan langsung menggaruk kepalanya. Jelas dia tidak menyangka reaksi Jin Huasen akan begitu kejam. Meskipun kekuatan pemahaman saya bukan yang teratas di antara orang kuat dari klan Dewa Asli, namun kekuatan ilusi emas ini pasti lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Setelah Anda menerobos, Anda akan dapat merasakan kekuatan ilusi emas yang sebenarnya. Jin Huasen terus menjelaskan dengan jelas, kemudian dia berhenti berbicara perlahan. Selain teknik warisan ini, apakah ada keterampilan bertarung yang cocok untuk saya? Karena saya tidak bisa menggunakan kekuatan warisan Anda sepenuhnya, jadi itu hanya akan mempermalukan saya sendiri. Kata Xiaoyan dengan serius. Untuk saat ini, saya tidak memilikinya. Bagaimanapun sebagian besar ingatan saya tentang kultivasi telah disegel. Jadi saya membutuhkan waktu untuk mengingatkan lagi. Selain itu, dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak akan bisa menggunakan keterampilan bertarung saya. Jin Huasen berkata sambil mengerutkan bibirnya. Namun, saat dia sedang berbicara, avatar Dewa Asli Xiaoyan sepenuhnya berpisah dengan tubuh utama Xiaoyan. Jadi saat Jin Huasen melihat adegan itu, matanya berangsur-angsur dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian dia segera melihat ke tengah alisnya, dan dia menemukan bahwa ada tanda 8 bintang di tengah alis avatar Dewa Asli. Dan di tengah alis Xiaoyan sendiri memiliki tanda bintang 3. Apakah ini yang Anda maksud tentang cinta 3 orang? Jin Huasen berkata dengan keterkejutan di matanya. Ya, mereka semua adalah avatar, tetapi avatar saya bukan hanya Dewa Asli, tetapi ada juga avatar dengan tubuh abadi yang saya ubah menjadi tubuh fisik Dewa Asli. Xiaoyan berkata dengan bangga di wajahnya, tapi bagaimanapun Xiaoyan harus menyembunyikan identitasnya dan terus berpura-pura menjadi avatar. Apakah Anda selalu gila seperti ini? Jin Huasen menatap Xiaoyan dengan tatapan yang sangat aneh. Dia merasa bahwa Tuan Jahat selalu berkultivasi dengan cara yang berbeda. Tepat ketika mendengar kata-kata Jin Huasen, tiba-tiba Xiaoyan mengangkat baunya yang membuat wajah Jin Huasen memucat saat melihat Xiaoyan dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun pada saat ini, di antara tubuh Xiaoyan dan avatar Dewa Asli, terdapat garis emas dan adalah lambang teknik yang diwariskan oleh teknik Dewa Asli fantasi emas. Dengan kata lain, tubuh Xiaoyan dan avatar Dewa Asli secara bersamaan, keduanya telah mendapatkan manfaat dari warisan Dewa Asli fantasi emas. Sekarang setelah Xiaoyan benar-benar menerima warisan Dewa Asli fantasi emas, formasi di atas kota Wundian secara bertahap meredup, kemudian menghilang secara perlahan. Pada saat yang sama, dalam konfrontasi antara Yan Yuan dan Yongdong, keduanya masih bertarung dengan sengit, dan Yongdong terus menggunakan jari raksasa emas yang mengandung kekuatan aturan, sehingga dia terus menerobos berbagai metode pertahanan Yan Yuan, yang membuat Yan Yuan terus mundur ke belakang. Kemudian dia menyemburkan seteguk darah dari mulutnya untuk pertama kalinya. Bahkan kepanikan yang cukup kuat muncul di matanya. Kemudian Yan Yuan segera mengangkat tangannya ke arah boneka yang semula mengejar Long Pio untuk berbalik dan bergegas kembali membantunya.
Dalam sekejap, semua boneka sudah berdiri di depan Yan Yuan. Kemudian semuanya menggunakan keahlian mereka untuk membuat formasi pertahanan. Segera tirai cahaya menyebar hingga beberapa ratus kaki untuk menutupi Yan Yuan. Setelah formasi terbentuk, jejak tangannya langsung berubah dengan cepat dan hanya dari dalam formasi besar tersebut, sebuah telapak tangan dipenuhi aura kuno dengan daging dan darah menonjol keluar. Meskipun telapak tangan itu terlihat busuk dan berpintik-pintik, tapi aura yang terpancar darinya membuat Yongdong mengangkat alisnya. Bahkan Xiaoyan yang sedang menyaksikan pertempuran dari kota Wundian, matanya tiba-tiba sedikit menyusut. Sialan, sepertinya dalam formasi ini sebenarnya ada tubuh dewa asli. Xiaoyan bergumam perlahan. Hanya saja, meskipun dalam formasi itu ada keberadaan dewa asli, tapi dia telah dijadikan boneka. Namun aura yang terkandung di dalamnya tidak mungkin salah. Apalagi Xiaoyan juga memiliki darah dewa asli. Jadi wajar jika Xiaoyan dapat mengenalinya secara sekilas. Hanya saja, tepat ketika Yongdong melihat formasi di atas kota Wundian secara perlahan menghilang. Tiba-tiba, mata Yongdong berubah. Kemudian jari-jari yang dia tembakkannya dari udara juga tiba-tiba terguncang seketika. Bahkan sebagian besar cahaya keemasan juga menghilang dalam sekejap. Melihat pemandangan itu, Yan Yuan juga tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yongdong secara bertahap melemah. Oleh karena itu, langsung membuat Yan Yuan semakin percaya diri. Saya pikir Anda bisa bertahan lebih lama, jadi sekarang giliran saya untuk membalas Anda. Sebuah cibiran muncul dari wajah Yan Yuan. Bahkan ketakutan yang dia rasakan sebelumnya langsung menghilang karena dia merasa bahwa kekuatan penghancur bintang rusak Yongdong telah habis. Tepat ketika dia melihat jari emas Yongdong bergetar, telapak tangan besar yang menonjol dari dalam formasi terlihat dan langsung menghantam sebagian besar jari-jari emas Yongdong dengan keras. Yang menyebabkan jari-jari Yongdong benar-benar mengeluarkan bunyi klik dan hancur menjadi beberapa bagian. Jelas, dalam konfrontasi sebelumnya, Yan Yuan dihancurkan oleh kekuatan yang seperti ribuan pasukan. Sekarang dia dengan cepat dapat membalikkan keadaan ini. Jadi dalam pertarungan ini bisa dikatakan seperti permainan catur. Pada saat ini, Yan Yuan terus mengeluarkan energi jahat di sekitar formasi, dan saat serangannya dapat menyentuh tubuh Yongdong, tiba-tiba tubuh Yongdong terkontaminasi energi jahat. Oleh karena itu, meskipun jari-jarinya telah dihancurkan, namun Yongdong juga tidak berhenti dan segera mengayunkan tinjunya ke arah Yan Yuan. Adapun apa yang dilakukan Xuan saat ini, dia hanya menatap Yongdong yang kalah dengan tatapan rumit. Sebenarnya, rahasia apa yang disembunyikan oleh orang ini? Meskipun reaksinya sangat cepat, tetapi petunjuknya juga terlalu jelas. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak buru-buru mengambil tindakan. Sekarang ingin melihat berapa lama Yongdong bisa bertahan dalam pertarungan ini. Bagaimanapun kekuatan jari emas Yongdong begitu kuat. Bahkan jika saya menggunakan teknik 82 tinju mengejutkan para dewa, mungkin saya masih membutuhkan kekuatan dewa asli bintang 9 untuk dapat bersaing dengannya. Saya juga bahkan tidak berani mengatakan bahwa saya dapat mengalahkan pertahanannya. Xiaoyan bergumam dengan suara pelan. Sambil memikirkan masalah ini, tiba-tiba suara Jin Huan Shen terdengar. Karena dia baru saja teringat dengan teknik yang baru saja digunakan Yongdong. Sekarang saya ingat teknik yang baru saja digunakan oleh orang ini dan bernama Zhu Xijie. Namun teknik ini tidak mungkin ditampilkan tanpa menggunakan kekuatan bintang rusak. Meskipun ini bukan teknik terlarang, namun ini juga merupakan keterampilan bertarung inti dari klan dewa asli. Sebelumnya, Xiaoyan sebenarnya tidak bertanya kepada Jin Huan Shen, dan dia hanya menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah, tetapi Xiaoyan tidak menyangka bahwa Jin Huan Shen akan menanggapinya secara langsung. Jadi saat Xiaoyan mendengar itu, dia sedikit mengurutkan keningnya.
karena bagaimanapun ini adalah teknik bertarung yang tidak dia ketahui sebelumnya. Namun tepat ketika Xiaoyan memikirkannya, Jin Huanshen melanjutkan. Tapi menurut saya, meskipun teknik sangat kuat, namun itu masih belum lengkap. Jin Huanshen berkata perlahan. Jelas dia tahu bahwa Xiaoyan sepertinya ingin mempelajarinya, tapi Jin Huanshen tidak banyak berbicara tentang teknik ini. Terima kasih banyak, sepertinya saya tidak perlu membuat permintaan kecil ini, kan? Xiaoyan berkata dengan hati-hati. Meskipun keterampilan bertarung ini belum lengkap, namun saya juga ingin meminta Anda untuk mengajari saya. Xiaoyan segera melanjutkan kata-katanya, namun dengan nada yang mendominasi. Oke, itu hanya permintaan kecil, jadi biarkan saya memikirkannya, dan sebaiknya Anda harus menunggu sampai saya bisa memberi Anda keterampilan bertarung yang lengkap. Jin Huanshen berkata dengan sedih. Tepat ketika Xiaoyan reaksi Jin Huanshen, dia berpikir di dalam hatinya bahwa sepertinya Jin Huanshen adalah guru yang baik untuk berlatih. Tetapi orang ini mengenal orang-orang dari klan Cimi. Saya pikir jika Anda mengenal orang-orang dari klan Cimi, saya bertanya-tanya, mengapa Anda bisa terjebak di sini? Dan saya pikir Anda seharusnya tahu sesuatu tentang itu. Kata Jin Huanshen dengan bingung. Saya tidak tahu banyak tentang mereka. Bahkan saya mengenal orang ini. Dia tidak mau memberitahu saya yang sebenarnya. Jadi Anda harus memberitahu saya apa yang terjadi di sini. Jawab Xiaoyan dengan serius. Mengapa justru Anda bertanya balik kepada saya? Jin Huanshen berkata dengan bingung. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda karena saya juga sangat penasaran. Mengapa orang-orang kuat dari klan Dewa Asli bisa jatuh ke tangan klan Cimi? Sambil berbicara, Xiaoyan menyaksikan pertempuran di udara dan mereka dapat melihat dengan jelas bahwa pada saat ini Yongdong mulai mengalami kesulitan dalam menahan serangan Yan Yuan. Bukankah kekuatan barusan yang diberikan oleh bintang rusak sangat kuat, tetapi sekarang dia mengalami kekalahan mendadak? Ini sangat aneh, kata Xiaoyan dengan bingung. Iya, itu tidak normal. Dia seharusnya tidak terkalahkan. Jadi sepertinya kekalahan ini lebih seperti disengaja. Dan tidak mungkin ini adalah batas kemampuannya. Saat ini, sebagai pengamat pertempuran, Jin Huanshen memberikan beberapa analisa. Pada saat ini, Yan Yuan melangkah ke dalam kehampaan dan tubuh Yongdong tampak ditutupi dengan racun hitam. Seolah-olah efek paku mara di tubuhnya mulai menekan ki dan darah Yongdong lagi. Sepertinya kekuatan bintang rusak memang sudah habis. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.